Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Asri dari kelas Hukum Keluarga Mediasi A semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai hifdun nasab atau menjaga keturunan. Dalam ajaran agama Islam, ada 5 tujuan pokok hukum Islam yang harus dijaga keberlangsungannya oleh umat Islam. Tujuan dari hukum itu disebut maqasid syariah. Dalam kamus bahasa Arab, maksud dan maqasid berasal dari akar kata qasdu. Maqasid adalah kata yang menunjukkan banyak atau jamak. Mufradnya maksud, yang berarti tujuan atau target. Sedangkan menurut istilah dari beberapa ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ibnu Ashur, makna atau hikmah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuannya, yaitu bukan pada hukum tertentu. Yang kedua, menurut Al-Fasi, maqasid syariah adalah tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariatnya. Yang ketiga, menurut Risuni, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan syariatnya. Dan terakhir, menurut Asy-Syatibi, mendefinisikan maqasid syariah dari kaidah sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dilaksanakan. Nah, kelima, tujuan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di antaranya adalah hifzuddin, menjaga agama, hifdun nafs, menjaga diri, hifdul aql, menjaga akal, hifdul mal, menjaga harta, dan yang terakhir adalah hifdun nasl atau nasab, menjaga keturunan. Lalu memelihara keturunan atau hifdun nasl ini, maka umat Islam berkewajiban untuk menjaga keturunan yang jelas nasabnya. Oleh karena itu, Islam mengharamkan adanya praktek perzinahan karena akan mengacaukan nasab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keturunan adalah anak, cucu, generasi, angkatan. Keturunan merupakan hubungan darah antara satu individu ke individu baru dan merupakan individu baru dari generasi sebelumnya yang bertujuan untuk meneruskan generasi selanjutnya. Di Indonesia sendiri, anak atau keturunan yang sah itu diatur dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Junto Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Melaksanakan perkawinan yang sah dan melahirkan keturunan yang sah berdasarkan kompilasi hukum Islam juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan salah satu cara dalam menjaga keturunan atau hifdun nasab ini. Karena masa depan bangsa ditentukan dan berada di tangan pemuda di masa yang akan datang. Generasi muda adalah kader yang akan memimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Di tangan orang muda, tongkat estafet kepemimpinan bangsa Indonesia berada. Merekalah yang akan membawa dan menentukan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, agar menjadi negara yang maju, beradab, dan berdaya saing. Di sisi lain, orang muda atau pemuda juga mempunyai tugas dan tanggung jawab mewariskan seluruh isi rahim bangsa Indonesia ke tangan generasi berikutnya. Perkataan Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia," yang menegaskan betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan negara. Masa depan bangsa ditentukan oleh para generasi muda, karena generasi muda adalah ujung tombak kemajuan dan pembangunan bangsa. Generasi muda dengan fisiknya yang kuat, pengetahuan yang inovatif, serta kreativitas yang tinggi disebut sebagai aktor pembangunan. Baik buruknya suatu negara dapat dinilai dari kualitas pemudanya.
Oleh karena itu, tanpa adanya peran pemuda Indonesia, maka bangsa Indonesia akan mengalami kesulitan dalam hal kemajuan, pembangunan, perubahan, bahkan identitas bangsa akan memudar dengan sendirinya. Maka generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian yang tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global. Generasi muda juga harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian yang tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global. Pemuda juga perlu memperhatikan bahwa mereka mempunyai fungsi sebagai agent of change, moral force, and social control, sehingga fungsi tersebut dapat berguna bagi masyarakat tentunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.